Halo, salam berjumpa semua sahabat Kitingli TV. Senang sekali hari ini saya bisa menemui teman-teman semua. Hari ini adalah liputan spesial karena saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan seorang yang sangat spesial di hadapan saya. Nanti teman-teman juga akan bertemu. Kecil saya ingin sekali berprofesi seperti ini, tapi ternyata tidak bisa karena saya berkacamata. Kemudian saya ikut pramuka, teman-teman. Saya ikut pramuka sampai semua seragamnya dan saya belajar disiplin. Dan kita akan berjumpa dengan Bapak Kolonel Muhammad Imam Gogor, ASOP dari Pasukan Pengamanan Presiden. Halo Bang. Selamat siang. Selamat siang Bang. Terima kasih udah dikasih kesempatan saya bisa ngobrol. Saya tahu Abang waktunya begitu padat, harus mengatur kegiatan dari orang-orang penting, orang-orang very important people, RI1, RI2 dan keluarga, tapi Abang bersedia menerima kita dan berbagi untuk sahabat Kitingli TV. Selamat siang sahabat Kitingli TV dimanapun berada. Ya, Bang, boleh berbagi dong Bang. Abang tuh kecil dari mana? Mungkin masa kecil Abang diceritakan kepada kita. Saya itu lahir di Kediri, kota kecil di Jawa Timur, tapi cukup terkenal karena dia punya salah satu pabrik rokok yang terbesar juga di Indonesia. Nah, saya kecil di Kediri, kemudian saya sudah memang bercita-cita dari kecil pengen masuk TNI, Bang Kiting. Kenapa? Karena rumah saya itu ada sekitar 5 kilo lah dari salah satu batalion, jadi batalion infanteri 521 pada saat itu. Jadi saya sering lihat tentara-tentara yang lari di depan rumah saya kalau mereka lari 10 kiloan, kalau ada acara Hanmars itu sering masuk lewat di depan rumah saya, kebetulan rumah saya di pinggir jalan. Nah dari kecil saya sudah pengen masuk tentara, kemudian saya juga sama kayak Bang Kiting, saya dari SD, SMP, saya pramuka. Jadi yang dibilang seragamnya, kemudian tanda kecakapan khusus itu semuanya selempang itu kita sudah lalui semuanya. Jadi memang saya sangat-sangat tertarik di dunia seperti itu gitu. Jiwa saya seperti itu. Kemudian saya setelah SMP itu saya berpikir begini, untuk bisa masuk TNI berarti saya harus mempersiapkan diri gitu ya. Kemudian pada saat itu ide untuk masuk TNI itu sebetulnya ditentang oleh orang tua. Jadi orang tua saya ini nggak pengen. Saya anak laki-laki pertama dan satu-satunya anak laki-laki. Jadi orang tua saya khususnya ibu saya itu kurang setuju kalau saya masuk TNI. Nah pada saat saya SMP saya kedatangan lah ini senior saya yang sedang liburan. Ternyata dia salah satu siswa SMA Taruna Nusantara. Saya langsung tanya sama beliau, Bang, masuk SMA Taruna Nusantara itu untuk apa? Saya pengen masuk tentara deh. Wah, ini. Jadi di kantin belakang SMP itu dia ngomong begitu. Jadi saya harus masuk SMA Taruna Nusantara supaya saya bisa nanti masuk tentaranya gampang. Disitulah saya kemudian pengen daftar SMA Taruna Nusantara. Yang rupanya juga ibu saya nggak mau saya sekolah di luar gitu. Ya kita dari keluarga kota kecil ya, kemudian keluarga kita keluarga yang biasa gitu ya. Jadi menyekolahkan anaknya di luar itu kira-kira berat lah. Ibu saya berat gitu. Sehingga semua kegiatan saya yang berhubungan dengan pendaftaran SMA Taruna Nusantara ini selalu tidak disetujui. Itu makanya saya pernah juga diwawancara juga bahwa saya memang tidak disetujui oleh orang tua saya. Udah kamu nggak usah masuk SMA Taruna Nusantara, kamu SMA-nya di sini aja. Nanti kalau kuliah kamu boleh Surabaya ke UGM atau kemana gitu. Saya nggak mau kuliah, saya mau masuk tentara. Nggak boleh masuk tentara. Kamu anaknya ibu satu-satunya yang laki-laki, udah nggak usah katanya. Ya tapi ya alhamdulillah setelah saya masuk SMA TN, kemudian ibu saya juga akhirnya paham, ya udahlah. Memang cita-citamu di situ, nggak bisa saya ini lagi. Akhirnya dia meridoi saya untuk kemudian berkarir di tentara. Itulah kira-kira. Jadi apa kekhawatiran terbesar selain anak laki satu-satunya, terus Bang Gogor orang tua harapannya jangan tentara deh, pilih yang lain deh, mungkin cita-cita lain deh. Apa yang kekhawatiran terbesar biasanya dari orang tua? Kekhawatiran terbesar kan kehilangan anaknya di medan pertempuran. Gitu ya. Kira-kira begitu kan. Pada saat itu kan Timur masih bergejolak, Aceh juga masih pemberontakan juga masih banyak bergejolak, ya kan.
Dan kemudian kalau dia mau jadi tentara, dia juga pikirannya bisa saja nanti dia masuk mungkin ke angkatan udara, ada kecelakaan pesawat gitu. Jadi ya mostly sih karena orang tua saya tidak mau kehilangan anak. Kekhawatiran orang tua biasanya takutan kehilangan anak. Betul, betul. Gitu. Terus abang masuk TNI gimana prosesnya? Apakah sulit? Apakah abang merasa juga cukup lancar? Orang awam apa sih yang perlu tahu kalau kita mau masuk di akademi militer selain mungkin? Ini yang membuat kita dulu siswa-siswa SMA Taruna Nusantara itu lebih mudah pada saat mau masuk, bukan karena tanda kutip nama besar SMA Taruna, bukan, tapi karena kita sudah dipersiapkan dari kita semenjak kita kelas 1. Dari SMA kelas 1 kalau dari SMA kelas 1 kita sudah dilatih kita dilatih disiplin. Bangun pagi, baris berbaris, hormat pada guru, hormat pada senior, ya kan? Kemudian sudah pakai tas ransel, kemudian pembinaan fisik dari mulai pagi, setiap hari kita selalu ada pembinaan fisik, sore kita wajib olahraga. Hal-hal yang dipersiapkan untuk kemudian nanti pada saat kelas 3 kita mendaftarkan ke Akmil atau Akademi Angkatan Udara maupun Akademi Angkatan Laut maupun Akademi Kepolisian, itu sudah disiapkan sejak kita dari kelas 1. Sehingga kita sudah terbiasa, penampilan kita juga sudah layaknya seorang taruna, badan kita juga sudah dibentuk untuk bisa menjadi tegap, tidak ada lagi orang yang bungkuk-bungkuk, tidak ada lagi kaki yang X, tidak ada kaki lagi yang O, lari kita sudah bagus, pull up kita bagus, push up kita bagus, ya kan, renang kita harus bisa, gitu. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan pada saat mendaftar. Itu juga yang sebetulnya rekan-rekan yang ada di luar sana, anak-anak SMA yang pengen mendaftarkan diri menjadi seorang TNI, yang perlu dilakukan adalah persiapan sejauh mungkin gitu, sedini mungkin gitu. Tidak bisa kita ujuk-ujuk atau tiba-tiba kurang 3 bulan pendaftaran atau kurang 1 tahun terus dia ngebut gitu, nggak bisa. Karena itu proses itu, sehingga membuat orang kalau disandingkan, ya ini orang yang udah persiapan, ini orang yang belum persiapan gitu. Itu sudah pasti kelihatan. Nah itu keuntungan kami, keuntungan saya pada saat itu, saya bersekolah di SMA Taruna Nusantara karena kami udah dipersiapkan dari sejak awal. Sehingga begitu ada pendaftaran kelas 3, ya udah kita ngikutin proses saja. Mau dites kesehatan, kami udah sehat. Mau dites jasmani, kita udah siap jasmaninya. Dites wawasan kebangsaan, wawasan kemudian Pancasila atau tidak, ideologi, kita semuanya sudah dipersiapkan. Jadi seperti itu begitu. SMA Taruna Nusantara sendiri yang perempuan banyak nggak yang masuk ke akademi militer ataupun ke kepolisian seperti itu? Sampai saat ini, pada saat zaman saya belum ada perempuan. Oh, perempuan nggak belum ada. Perempuan kan baru angkatan ke-7, saya angkatan ke-3. Oh. Kemudian akademi TNI maupun akademi kepolisian baru menerima taruni kan baru berapa tahun kebelakangan ini ya. Kalau polisi sudah lebih lama, tapi kalau TNI kan baru lulusannya, baru salah satunya yang ada di Pas Pampres ini ada 2 orang. Itu lulusan akademi militer untuk yang perempuan gitu. Itu. Abang masuk TNI tahun berapa? Pertama kali masuk terus kemudian saya masuk TNI, lulus akademi militer saya tahun 1998. Satu-satunya lulusan akademi TNI yang atau dan kepolisian yang waktu itu masih akabri. Ya. Jadi sama-sama jadi akabri karena polisi masih ada di satu naungan dengan ABRI. Itu Pak Habibie. Setelah itu Pak Habibie tahun depannya sudah tidak melantik lagi. Sebelumnya juga tidak melantik. Jadi kamilah perwira akabri lulusan 1998 yang dilantik oleh Presiden Habibie, satu-satunya Presiden Habibie. Dari 98 itu saya masuk ke cabang saya infanteri. Singkat kata saya ditugaskan di Batalion 431 Satria Setia Perkasa di Ujung Pandang. Itu adalah satu batalion di bawah Brigif Linut 3 Kostrad. Jadi satu-satunya satuan Kostrad di luar Pulau Jawa pada saat itu adalah itu Brigif Linut 3 Kostrad. Saya ada di salah satu batalionnya. Dan kami di sana sering mendapatkan penugasan. Penugasan saya pertama itu di Papua, khususnya di Merauke. Jadi di sektor bawah dari Merauke sampai ke atas di Upkim, itu kita menjaga perbatasan. Satgas perbatasan Indonesia PNJ. Kemudian saya balik ke home base saya di Makassar, langsung kemudian beberapa bulan kemudian kami bertugas ke Aceh.
Pada saat itu 2002 sampai dengan 2003 itu kita mengalami 3 masa itu. Masa yang pertama itu saya lupa namanya apa. Kemudian kalau Bang Kiting pernah ada perjanjian di masa damai itu KOHA, kemudian darurat militer. Itu kita mengalami 3 masa itu di Aceh. Jadi saya pulang dari Aceh, balik lagi ke Makassar, baru kemudian penugasan lagi ke Timika. Disitulah kita menjaga Satgas Objek Vital Nasional Freeport yang sekarang ini. Freeport. Ya, itu 2005. Itu ketika penugasan abang sudah berkeluarga atau masih Jadi saya berkeluarga itu setelah itu, salah satu kisah menarik juga. Saya menikah tahun 2004. Tidak lama saya menikah, seminggu kemudian saya langsung berangkat ke Timika. wah, istri dibawa? Nggak boleh. Nggak boleh, Nggak boleh bawa istri. Nggak boleh bawa istri, nggak boleh bawa keluarga. Jadi kalau ya penugasan ya memang meninggalkan istri selama 1 tahun. Saya 16 bulan pada saat itu di Timika. Ya itulah, mempertahankan, salah satu tugas TNI adalah mempertahankan kedaulatan NKRI kan. Jadi kita ya harus siap ditugaskan berangkat kemana saja. Nah, alhamdulillah setelah saya dari Makassar, dari Brigif 3 Kostrad itu, setelah sekolah lanjutan perwira, saya ditugaskan di Yogyakarta. Di Yogyakarta, kemudian setelah di Yogyakarta, waktu saya nikah 2004 itu sampai 2009 ini, istri saya karena kerja, jadi istri saya ada di Magelang, jadi kita nggak ketemu, jadi kita LDR, bahasa milenialnya LDR. Long distance romance. Ya. Itu dia. Baru saya kemudian mendekat ke Jogja. Di Jogja saya nggak lama, baru saya pindah ke Magelang. Pindah ke Magelang, saya berdinas di Rindam, Spesimen Induk Kodam, yang melatih prajurit-prajurit pangkat Tamtama Bintara, serta ada beberapa kejuruan-kejuruan. Saya kebetulan ditempatkan sebagai Wadan Depo Pendidikan Kejuruan. Baru setelah itu saya sesko ke Bandung. Dari Bandung baru saya masuk Pas Pampres tahun 2012. Oh, tahun 2012 sudah Ya, di Pas Pampres. Saya masuk 2012 itu saya di Pas Pampres. Kemudian saya ada di staf operasi sebagai Pabandia Ops. Kemudian saya dipercaya untuk menjadi Komandan Detasemen 1 Grup A, mengawal Presiden. Saya masih sempat mengawal Bapak SBY pada saat itu. Kemudian 2014 masa transisi antara Satgas transisi antara Pak SBY dengan Pak Jokowi pada saat pemilu. Kemudian begitu beliau ditetapkan sebagai presiden terpilih, saya mengawal Pak Jokowi beserta salah satu Danjen, sekarang menjadi dan grupnya beliau, itu sampai dengan lama itu 2014 itu pernikahannya putra pertamanya beliau, itu dinas saya terakhir dengan beliau. Setelah itu saya menjadi Danion, Komandan Batalion Infanteri Mekanis 201 di Gandaria, Jalan Raya Bogor. Itu saya komandan batalion di sana. Kemudian 2 tahun, hampir 2 tahun lebih, saya baru menjadi Komandan Kodim 0506 Tangerang. Pada saat itu Komandan Kodim 0506 Tangerang, wilayahnya masih Tiga Raksa, Kabupaten Tiga Raksa, Tangerang Kota, sama Tangerang Selatan. Abang pangkatnya juga masih Letnan Kolonel waktu Saya itu. masih Letnan Kolonel. Saat itu jabatan bisa dijabat Letnan Kolonel ya? Saya pertama kali ketemu Bang Kiting kan di sana itu. Iya, betul. Nah, itu setelah itu baru saya ditarik kembali ke Pas Pampres, menjadi wakil asisten personalia di Pas Pampres, kemudian pindah jabatan ke wakil asisten operasi, baru saya naik ke asisten operasinya. Memang kalau struktur di Pas Pampres sendiri ya Bang, Ya. setelah dan Pas Pampres itu ada banyak ASOP atau Betul, ada beberapa asisten atau iya, bagaimana? Komandan dan Wadan ini dibantu para asisten. Ada 5 asisten, asisten intelijen, asisten operasi, asisten personel, asisten logistik, asisten perencanaan, dan 1 inspektorat. Sehingga kita praktis setelah itu baru satuan pelaksana. Ada grup A, penjaga presiden, grup B, menjaga wakil presiden, grup C, menjaga presiden-presiden yang sebagai tamu negara, kepala negara atau kepala pemerintahan yang datang di Indonesia, dan grup D menjaga mantan presiden, mantan wakil presiden. Oh, sampai yang sudah tidak menjabat sebagai presiden masih ada penjagaan dari negara. Masih ya? kita mendapatkan penjagaan dari Pas Pampres. Abang sebagai satu-satunya
pembawa apa namanya tuh pemimpin upacara Iya. buat upacara kenegaraan dan pertama kali pakai masker. Abang bisa cerita nggak tuh gimana ceritanya mimpin upacara di depan presiden kemudian pakai masker gitu? Kalau boleh saya cerita sedikit, itu adalah impian saya dari semenjak saya masuk TNI. Saya kecil pengen jadi paskibra, pengen jadi paskibraka. Alasannya simpel sih, saya suka lihat bajunya yang kalau lagi dia jalan itu bergerak gitu. Dia pakai scarf merah, pakai peci. Kalau dia lagi berjalan itu bajunya itu bisa bergerak begitu gitu kan. Saya harus jadi paskibraka. Rupanya pada saat SMA saya gagal masuk untuk tes paskibraka. Jadi tim paskibra. Iya. Kemudian begitu saya masuk TNI, saya pengen jadi danub. Saya pengen jadi danub di istana. Dan jadi danub di depan istana. Nah makanya itu saya pelihara. Keinginan itu saya pelihara. Begitu saya ada kesempatan untuk mengikuti, saya berusaha sebaik-baiknya. Kita pada saat itu ada seleksi, karena pandemi, jadi yang diseleksi juga tidak terlalu banyak. Nah, kebetulan yang dicari yang dari Jakarta. Ya jalan Tuhan buat saya itu. Ya. Saya pas lagi di Paskompres, yang diseleksi sedikit, ya kan? Yang hanya ada di Jakarta dan sekitarnya, ya alhamdulillah saya terpilih. Dan itu saya pikir itu benar-benar suasana yang menurut saya karena di istana, saya berkecimpung di istana semenjak 2012 itu sudah di Paskompres. Jadi saya tahu bagaimana hiruk pikuknya 17 Agustus. Saat itu betul-betul sepi, bagi saya justru lebih mengkhawatirkan. Kenapa? Fokus undangan hanya ke saya, karena saya memimpin jalannya upacara. Kalau pada saat sebelum-sebelumnya orang bisa lihat ada tarian, kemudian ada penonton yang banyak di sekitaran, banyak sekali. Jadi iya, gitu ya. Jadi orang bisa mengalihkan pandangan kemana saja dia mau. Tahun itu tidak. 2020 pandangan hanya ke depan lapangan, pasukan upacaranya hanya 5 orang dari masing-masing angkatan. Bayangkan itu, yang biasanya sampai 2 peleton satu angkatan, ada taruna, hanya ada 20 orang di lapangan itu, 21 sama saya, 23, 24 sama pengibar bendera. Dan rupanya yang nonton upacara pada tahun 2020 lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena mereka online, tidak ada kegiatan, fokus pada saat kegiatan itu. Itu benar-benar cita-cita saya yang achievement saya yang betul-betul saya niatkan, saya perjuangkan, saya bekerja keras untuk itu, dan itu saya berhasil. Abang nggak rasa capek gitu, mulut ditutup, ngobrol, mimpin dengan suara lantang? Enggak ya? Kalau abang lihat videonya, teman-teman juga sama bilang, lu udah menguasai pernapasan surga Hinduan ya Gor ya, katanya. Dulu kan kita punya teman-teman SMA kan suka baca telapak sakti, ya kan, habis itu Tiger Wong gitu kan. Jadi kita punya, lu udah menguasai pernapasan surga Hinduan lo, katanya. Karena kayaknya teriak-teriak tapi perut lu sama dada lu nggak goyang-goyang, katanya. Pak ya itu saya bilang itu latihan. Wah, iya luar biasa. Saya masuk Paskompres, berat saya 92. Dari Dandim itu, karena Dandim banyak kegiatan ya, kegiatan makan terus, ketemu-ketemu. Sampai penimbangan jadi dandim itu saya 74. Jadi saya memang bekerja keras untuk itu. Saya lari, saya nge-gym, saya ambil PT supaya saya betul-betul diarahkan. Badan saya best performance selama saya jadi tentara itu justru bukan pada saat saya pamah atau saya pamen pangkat mayor atau letkol, justru pada saat saya kolonel ini. Badan saya yang paling menurut saya itu pencapaian saya yang sepanjang saya jadi TNI. Saya paling fit sekarang. Teman-teman, saya ngiri loh, saya melihat Bang Gogor ya, mukanya awet muda sekali tanpa masker. Nanti fotonya saya kasih lihat ya. Dan Bang Gogor ini memang saya tahu senang sekali dengan olahraga, dengan kesibukannya sebagai asisten operasi ya Bang ya. Pasukan pengamanan presiden, menjaga presiden dan wakil presiden serta tamu-tamu negara. Beliau tuh menyempatkan diri untuk olahraga gitu.
Abang olahraganya kira-kira yang paling sering dilakukan apa ya? Saya pernah ketemu di YouTube juga abang kayaknya latihan bela diri kempo atau apa atau Iya. judo atau apa gitu. Judo. Judo ya bang ya? Iya. Jadi kalau bela diri saya kebetulan basic saya yang paling lama dilatih, yang paling lama saya ikut pelatihan adalah judo. Judo. Karena saya dari Letnan 2, saya ikut judo, kemudian Taruna Akmil kita kan pelajaran judo itu kurikulum gitu. Jadi either you like or not, kamu harus main judo. Kemudian saya letnan, baru saya judo, bela diri. Kemudian beberapa bela diri lainnya, saya seperti ikut aikido, saya ikut samurai academy system di Jogja itu saya ikut samurai, itu saya lakukan gitu. Nah, untuk menjaga fisik sendiri sih saya olahraga yang paling gampang saya lakukan, hobi saya sih lari sebenarnya. Karena emang itulah yang menjaga, lari kan mau tidak mau kardio kita terjaga. Kemudian salah satu cara untuk menghilangkan lemak dalam tubuh kita kan ya memang defisit kalori, kardio, Iya. gitu. Tapi saya imbangi dengan saya melakukan latihan berat. Jadi saya melakukan pembentukan otot. Saya nggak pengen bodybuilder, nggak pengen jadi bodybuilder atau mengembangkan otot yang segede-gede gitu. Tapi saya pengen ngeringin badan lah kalau kita istilahnya di anak-anak gym kan begitu. Jadi badan saya ini, kemudian ya saya sama anggota-anggota ya begitu, saya motivasi mereka. Umur saya 44, 45, saya masih mau lari setiap hari, dan saya lari saya punya goals, saya selalu punya goals. Saya tidak mau asal lari, asal cuma keringetan, enggak. Jadi saya selalu punya goals untuk setiap apa yang saya lakukan. Apakah abang nggak kesulitan nanti udah capek mau tidur atau buat abang udah terbiasa bisa istirahat? Iya, justru saya itu membuat saya lebih nyenyak tidurnya. Gitu ya bang? Iya, saya pagi lari, kardio, nanti saya malam pasti masuk ke gym, kemudian saya angkat berat 1 jam, 1,5 jam, selesai, makan bagus, kemudian istirahat. Istirahatnya juga lebih enak. Besok pagi saya bangun, ya kalau namanya badan sakit itu ya namanya setiap latihan harus seperti itu. Kalau kita latihan nggak capek, nggak sakit, ya bukan latihan namanya. Iya. Ya kan begitu kan kira-kira. Abang juga tadi sebentar di awal ada cerita terpapar COVID ya? Iya. Tapi ketika rasa memang tubuhnya cukup fit, Iya. rajin olahraga, abang juga meyakini bahwa faktor olahraga hanya berapa hari bang waktu itu rasa nggak enak? Saya kalau merasa tidak enaknya sekitar cuma 1-2 hari saja. Setelah itu saya dalam isoman tanggal 4 sampai tanggal 10 Juli kemarin itu saya nggak ada gejala lain yang berarti. Jadi saya pikir, dan itu sangat cepat karena CT saya awal terkena itu 16 sampai tanggal 10 itu sudah negatif. Jadi alhamdulillah, dan saya yakin itu karena saya rajin berolahraga dan saya rajin menjaga makanan. Dan sudah terima vaksin juga ya bang ya? Iya, saya sudah vaksin. Sudah lengkap. Kalau TNI vaksin sudah lengkap ya bang? Soalnya sudah semuanya, karena kita harus sering bertemu dengan masyarakat yang melakukan protokol kesehatan, menjaga wilayah, ya mau nggak mau TNI harus yang sehat dulu gitu. Kalau penjaganya sakit, yang dijaga seperti apalagi yang dijaga gitu. Kira-kira seperti itu bang. Sama satu lagi nih bang, saya juga sering stalking, melihat status abang. Kalau abang pasang, saya terkesan abang sangat baik hubungannya dengan mbak ya, dengan istri ya. Siap. Dan selalu digandeng, kemudian beberapa quote-quote abang juga begitu menyemangati saya juga pribadi sebagai seorang yang berkeluarga gitu. Apa sih yang abang lihat dari figur seorang istri pendamping abang gitu? Apa ya? Saya kalau selalu ngomongin istri itu saya jadi emosional soalnya. Jadi apa ya? Ya kita nggak pernah tahu atau kita nggak pernah bisa memilih dilahirkan oleh orang tua kita, betul nggak? Betul. Satu-satunya orang yang bisa kita pilih itu istri gitu. Jadi ya belahan hidup tuh benar-benar istri kita itu gitu. Jadi ya saya melihat istri sebagai seorang yang memang harus, ya kita seorang pria, laki-laki dan suami, ya itu yang harus kita jaga dia gitu. Jadi apapun pekerjaan kita, apa yang kita lakukan ini kan ujungnya kan untuk keluarga. Kita punya karir bagus untuk keluarga, kita punya secara finansial bagus untuk keluarga.
berjuangnya untuk keluarga gitu. Ujungnya situ ya, kalau misalnya kita mau ngomong secara idealis menjaga NKRI itu kan memang sudah menjadi tugasnya. Tapi kita bisa melakukan itu untuk keluarga. Sebaliknya, dengan kita menjaga keluarga kita baik, maka kita bisa menjaga tugas pekerjaan kita juga dengan baik. Nggak mungkin pekerjaan kita bisa kita lakukan dengan baik kalau di belakang kita justru membuat beban pikiran kita gitu. Nah itu, jadi saya berusaha memahami itu. Mana manusia memang tidak sempurna. Kalau saya bilang sama istri, saya pernah bikin kalimat itu, memang kita nggak berlari, kita pernah jatuh, tapi kita bisa berdiri dan kita bisa berjalan lagi gitu. Jadi ya, tadi abang sempat ngomong konflik, rumah tangga mana yang nggak ada konflik gitu kan? Betul. Kalau nggak ada konflik, rumah tangganya sandiwara aja banyak konflik kan gitu. Apalagi rumah tangga betulan gitu ya, rumah tangga betulan. Nah itu saya ingat pesan ibu saya, apapun yang kamu pertengkarkan, kamu laki-laki harus bisa mengalah. Bukan kemudian kita takut, tapi kita harus berpikir mengalah itu banyak, bukan hanya cuma mengalah ya kamu makan duluan atau apa, enggak, tapi mengalah dan oke, kalau memang apapun ceritanya ya harus kita memulai minta maaf, minta tolong, kan begitu kan kira-kira. Terima kasih. Itu bukan saya tahu dari quote-nya yang sekarang ini, dari saya mulai kenal sama dia ya kita begitu. Sudah seperti itu. Saya minta tolong, nanti dia ngasihkan, saya juga minta terima kasih, bilang terima kasih, minta maaf kalau salah, selalu minta maaf. Jadi ada yang nanya sama saya juga, sama kayak Bang Kiting, ada satu teman saya, Mas Bogor sama Mbak Novi kok bisa mesra gitu sih? Kasih tahu dong kita pengantin muda nih. Intinya apa sih kuncinya? Saya bilang duluan minta maaf. Itu saya bilang maaf ya, aku tadi gini ya, maaf ya. Ya kayak gitu loh. Berani untuk mengakui ya Bang ya. Berani untuk kalau misalnya memang kita ada bikin satu hal yang mengecewakan, kita berani untuk mau ngomong maaf ya. Iya. Ya begitu kira-kira. Bang, ini kan kita merayakan juga kemerdekaan Republik Indonesia, Bang. Iya. Saya percaya di luar sana juga banyak bangsa Indonesia yang cinta dengan negara Indonesia. Ya. Tapi saya rasa figur TNI lah yang mungkin juga sangat luar biasa dalam mengekspresikan cintanya kepada negara gitu. Bisa nggak Bang Gogor menceritakan kisah Abang bagaimana cintanya kepada negara Republik Indonesia supaya tegaknya bendera merah putih dan juga bersatunya kita semua anak-anak bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, Bang? Ya. Jadi Bang, sependek pengetahuan saya, sependek pengalaman saya mengabdi pada TNI ini, kenapa saya bilang sependek? Karena memang waktu 22 tahun saya mengabdi ini tidak akan sebanding dengan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Itu satu dulu, saya kenapa bilang saya sependek. Itu saya sudah sampaikan tadi, saya pernah di Merauke, itu menjaga sebagai Satgas PAM Perbatasan RIPNG. Kita melakukan patroli, kita melakukan melaksanakan teritorial terbatas di kampung-kampung perbatasan. Itu hanya untuk ya memang menjaga supaya mereka tahu bahwa mereka di Indonesia lebih aman. Jadi mereka tidak ke sana. Kemudian saya ke Aceh. Tadi saya sudah sampaikan, kita menjaga kedaulatan dari pemberontakan yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ya udah, itu Indonesia itu udah kesepakatan bersama kita bahwa kita menerima itu sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih suka dukanya di sana? Banyak Bang. Di Merauke itu kita bisa sampai nggak dapat doorlock karena jalanan dari Merauke untuk menuju ke pos kita itu tidak bisa dilalui oleh apapun. Pasukan yang di UPKIM paling ujung yang kalau kita lihat di pos sebelah timurnya itu adalah PNG, itu bisa makan akar-akar kayu mereka. Saya tidak sampai se ekstrim itu, tapi saya bisa merasakan bagaimana kita nasi tidak bisa, beras tidak ada yang bisa kita makan. Kita makan dari sekitar saja pos-posnya itu. Ya kebetulan sumber daya alam di Papua yang bagus itu banyak ikan, ya kan itu bisa kita makan.
nggak bisa zaman tahun 2000 kita nggak ada HP, nggak bisa hubungan sama keluarga. Nulis surat sekarang, dibalasnya kapan, konteksnya udah berbeda. Itu satu perjuangan juga deh, meninggalkan keluarga ya. Satu perjuangan, meninggalkan keluarga. Pada saat itu saya belum berkeluarga, tapi saya punya punya bapak ibu, adik-adik yang di Aceh juga seperti itu. Tantangannya, resikonya kita bisa kehilangan nyawa. Tapi ya tidak menjadi masalah karena kita sudah meniatkan untuk mengabdi pada TNI. Itu yang kira-kira saya tidak ingin mengatakan pada teman-teman semuanya bahwa yang TNI lakukan itu berat. Karena saya punya satu keyakinan begini. Seberat apapun yang kamu lakukan sekarang, seberat apapun yang saya lakukan sekarang, seberat apapun yang para pelajar merasa susah, pekerja merasa susah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan pendahulu kita tuh memerdekakan kita. Itu lebih susah lagi gitu. Jadi kalau kita mengeluh, sekarang ini kita mengeluh, malu sama mereka gitu. Jadi seberat apapun perjuangan saya, seberat apapun perjuangan Bang Kiting, putra-putranya Bang Kiting, teman-teman rekan sahabat Kiting TV, itu tidak ada apa-apanya dibanding, itu belum ada apa-apanya dibanding pada saat mereka berusaha mengibarkan negara merah putih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang saya pegang. Jadi kita harus bersyukur kita hidupnya di Indonesia yang merdeka, bukan di Indonesia yang berjuang untuk merdeka. Dan abang juga sekarang sebagai asop dari Pas Pampres yang kita tahu di mana-mana masyarakat melihat bahwa Pas Pampres bersedia sampai mengorbankan dirinya sebagai tameng hidup buat kepala negara gitu ya. Betul. Abang begitu punya satu semangat untuk ya presiden juga lambang negara Indonesia gitu ya, untuk tegaknya negara Republik Indonesia, tegaknya merah putih gitu ya. Ya, terima kasih Bang ya buat waktu sudah berbagi di Kitingli TV, dan saya juga berdoa supaya Abang dan keluarga selalu dalam berkat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Bang Kiting semuanya. Teman-teman, kita dari kantor Pas Pampres setia waspada Kitingli dan Pak Kolonel Infanteri Muhammad Imam Gogor mohon pamit. Sampai ketemu.